tafsiran saya sesuai dengan firman Tuhan tadi, dia punya alat bagaimana dia mau amankan itu binatang-binatang yang ada, terutama ketika ada binatang buas. Nah, jadi itu yang menjadi harapan pendorong dia. Itu seperti macam ada penangkapan Tuhan begitu, alat begitu. Nah, alat itu yang dia mempergunakan, maka itu yang dia menjadi kekuatan dan penghiburan itu dia penolong, perisai bagi dia untuk menangani di dalam membimbing itu menghadapi masalah ya ya. kambing-kambing, domba-domba, ataupun ketika tentang bos datang, dia pakai alat itu yang menjadi penghiburan dia, kekuatan dia. Berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kesimpulan yang menghibur, karena tadi di ayat yang bagian pertama, walaupun dia dalam keadaan yang kesulitan atau dalam hal yang berbahaya, Tuhan tetap ada dalam arti perlindungan tadi, gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu istilahnya perlindungan yang dari Allah. Kenapa dia jadi Daud dia bilang itu penghibur, karena Tuhan selalu beserta walaupun kita dalam kondisi apapun, keadaan yang terdesak sekalipun, Tuhan tetap lihat. Menjelaskan di sini karena ada saatnya datang itu binatang-binatang buas yang mau mencerkam itu pada domba, sehingga Daud menggunakan tongkat dan gada sebagai perlindungan karena dia berpikir bahwa secara manusia dia mengembalakannya sendiri, sehingga dia menggunakan dua hal ini, tongkat dan gada. Kemudian selain dari dia melindungi para domba dari binatang-binatang buas, dia juga tidak mau domba berhamburan berjalan kiri dan kanan sehingga ada yang tersesat. Sebagai pegangan dia menggunakan dua barang ini, yaitu gada dan tongkat. Kemudian dia tetap percaya bahwa walaupun dia mengembalakan sendiri, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, sehingga dia mampu untuk mengembalakan para kambing domba itu. Dia mampu untuk menyatukan kembali setiap domba yang bercerai-berai lah, bisa dikatakan demikian. Ya, jadi firman Tuhan di sini jelas bahwa tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia ini oleh banyak, sebab ada saatnya firman Tuhan di sini mengatakan ada saatnya segala binatang buas itu keluar, sehingga dia menggunakan dua tongkat ini sebagai alat pelindung dia, dan yang pasti yang dinomorsatukan itu adalah Tuhan. Jadi setiap kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan seperti Daud, saya percaya setiap domba tidak akan bercerai-berai atau saling memisahkan satu sama lain, karena dia disatukan oleh Tuhan sendiri. Jadi kenapa Daud dia pakai tongkat itu dan gada sebagai penghibur? Karena dia tahu, dan yang dia pakai itu ada kuasa, dan di sana ada pertolongan Tuhan untuk mendekatkan domba-domba itu kepada dia. Nah, kepada dia oh iya, ternyata kita pakai ini tongkat dan gada, kita pukul dan kita gata itu dong kamari. Nah, dia merasa bahwa tongkat dan gada ternyata ada punya kuasa Tuhan. Nah, ini menjadi penghiburan untuk dia, karena melalui gada dan tongkat ini kok domba bisa nurut ya. Nah, itu yang menjadi penghibur. Makanya saya ilustrasi tadi, orang yang biasa barokok, ketika dia terada rokok itu dia pikir 7 keliling. Tapi ketika dia dapat rokok 1 batang, kita lihat baru-baru anak-anak. Jadi topik bengkel. Ya, waktu kita lihat, orang situ dong suruh ini tak bisa karena hujan. Tetapi ada satu orang yang datang, karena pergi beli rokok dulu. Dia kasih 5.000, ujang-ujang pergi beli rokok. Ini ilustrasi.